Apa? Boleh satu orang baca saja. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya, terus Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Oke, saya baca di versi King James. Jadi kita harus perkaya karena orang terjemahan lain kadang-kadang di ILT juga kadang-kadang ada yang melenceng. Ya. Jadi memang harus kita kembali mengacu kepada naskah-naskah sumber. Contohnya di Keluaran 3 ayat 15, Tuhan berkata, itulah namaku dan itulah sebutanku, bahasa Indonesia. Jadi itu nama dan sebutan. Kadang-kadang dia berfungsi sebagai nama dan sebutan. Tapi yang lebih tepat lagi kalau sebenarnya naskah asli adalah Sokeri. Sokeri asli Ibrani. Itu kalau bahasa Inggrisnya memorial. Jadi suatu peringatan, suatu bukti tubuh peringatan atau monumen yang mengingatkan. Jadi nama Tuhan juga adalah suatu monumen yang hebat. Ya. Dan dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 10 sebagai menara kekuatan dan keselamatan. Ini bukan cuma nama, fungsinya juga sebagai sebutan. Ya. Jadi ketika kita meneliti naskah-naskah sumber akan semakin jelas. Ya. Oke, 1 Timotius 4 ayat 7 kita baca dalam versi King James. Ini versi Restore Name King James Version. Yaitu versi King James dengan nama kudus yang dipulihkan. Jadi Yahweh dikembalikan ke YHWH. Bunyinya sama, Yahweh. Ya. Yesua ya, nama Yesus juga Yesua. Tapi sebenarnya Yahshua. Ya. Ada versi King James yang pakai Yahshua. Nah, yang lebih tepat sebetulnya Yahshua. Karena itu nama Yosua itu. Nama juru selamat itu diambil dari nama yang telah Tuhan ciptakan atau siapkan, yaitu nama prototipe dari penerusnya Musa ke tanah Kanaan adalah nama Yosua. Yosua itu di dalam naskah asli dipanggil Yahshua. Ya. Nah, sebagai juru selamat yang mengantar kepada keselamatan, dia adalah Yahshua. Ya. Yahweh juru selamat. Oke. Firman Tuhan, tetapi tolaklah semua dongeng-dongeng dunia dan nenek-nenek tua. Dan latihlah dirimu pada kebenaran. Karena latihan badani terbatas gunanya atau berguna terbatas. Tetapi ibadah penyembahan adalah sangat menguntungkan dalam segala hal karena memiliki janji akan hidup sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan badani apa? Olahraga, jogging, aerobik, fitness, itu. Tapi ternyata yang lebih berfaedah, berdaya guna adalah ibadah. Tapi ibadah dalam konteks seperti ini reference, yaitu bersifat doa penyembahan. Penyembahan itu, saudara tahu penyembahan apa? Anda mempersembahkan sesuatu. Biasanya dipersembahkan apa? Kita menyembah, Tuhan katakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi saudara kalau menyembah itu, Anda harus betul-betul beriman bahwa Anda memberikan diri Anda energi. Apa yang ada pada Anda? Anda ini sebenarnya kumpulan energi. Seluruh bagian tubuh itu adalah sebenarnya eksistensi yang penuh energi sebetulnya. Tapi yang menjadi penghalang memang hanya kesadaran kita. Jadinya saudara kalau menyembah mengorbankan, ya. Saudara tidak lihat, tapi kalau sebetulnya di alam roh itu ada yang sedang dikorbankan dalam diri kita, yaitu energi kita, energi hati kita, energi pikiran kita, energi roh jiwa tubuh kita, ya, sedang dikorbankan. Reference suatu penghormatan dan penyembahan.
Ya. Jadi itu sebenarnya pas kalau orang ini kelebihan kolesterol, kelebihan so tahu banyak DP timbunan energi. So pas-pas banyak menyembah sebetulnya. Amin. Kalau menyembah aja, kalau Anda gampang tertidur cuma satu gaya tidur duduk, tak apa-apa Anda berdiri, jalan-jalan, tak apa-apa supaya Anda tetap berjaga. Kalau doa itu sampai tertidur, wah itu mulai dari nol. Ya. Orang ketika dia berdoa, dia harus menyadari sampai dia masuk ke hadirat Tuhan. Sebenarnya saudara memang nggak bisa lihat, tetapi di dimensi roh, ketika orang menyembah Tuhan, dia memanggil nama Yahweh, itu nama kudus ini sama dengan PIN atau paspor, langsung masuk itu. Sama dengan Anda mau masuk di satu website, masukkan PIN-nya, langsung tembus. Masuk di BRI misalnya atau BCA, Anda ke paspor, langsung Anda bisa mau tarik, mau transfer. Kalau enggak paspornya nggak benar, nggak masalah, nggak bisa. Nah, begitu juga nama Tuhan. Anda harus percaya ketika Anda berseru nama ini, itu Anda akses lagi dia masuk ke takhta Tuhan itu. So, itu jangan sembarang, saudara. Harus betul-betul penuh kesungguhan. Boleh Anda menyembah, tapi jangan tidur. Menyembah, berikan energimu, berikan sakitmu. Anda pernah menyembah sampai kram. Kalau saya pernah berjam-jam duduk satu gaya, itu dulu belajar meditasi. Satu gaya, satu posisi, kemudian berjam-jam. Memang kram, bukan kram lagi, mati rasa. Bayangkan waktu kita mau berdiri, mau bangun, itu mesti mau bergerak, tidak boleh langsung, karena sama dia mati nih badan. Memang mesti sebagai, itu darah mulai berjalan. Memang sakit, memang. Bayangkan, darah susah stop, sudah berjalan di kaki ini. Jadi, sakit sekali. Tapi, saudara, itulah saudara. Orang pe pengorbanan sakit itu Tuhan, itulah yang berharga di mata Tuhan. Orang pe energi, hati kita yang dirobek-robek. Kalau Anda dihina orang, direndahkan, Anda sakit hati, hancur hati, itu bagus. Tapi yang lebih berharga lagi kalau Anda itu relakan. Oh, terima kasih. Anda enjoy. Terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, ya. Engkau tidak memandang hina. Ya. Yang Tuhan paling bagus sekali, Tuhan paling senang itu jiwa patriot, jiwa pahlawan, mental raja wali, mental pemberani. Kalau kayak cengeng, kayaknya memang Tuhan dia dengar orang berdoa. Kalau dia menangis. Tapi kalau cengeng juga Tuhan, nggak tahu cengeng. Nah, sedang orang lain penginjil sana, ada orang sudah dipukul, dicambuk, di nista, di segala dihukum, bahkan dibunuh, dipancung, karena cuma begitu so cengeng. Ya kan? Saudara. Nah, begitulah dengan Tuhan, penyerahan, sesuatu dikorbankan, harga diri Anda. Kalau boleh Anda cium kakinya. Itu di dalam roh. Tuhan itu nyata, saudara. Lebih nyata dari hidup kita. Langit dan bumi ini berlalu, saudara. Tapi Tuhan itu di eksistensi yang abadi. Amin. Orang ini kalau Tuhan tidak sayang, besok sudah ada. Bom atau menghancur, misalnya bom nuklir bagi, misalnya perang dunia, nanti besok-besok. Ya, kalau kena bom nuklir, ada DP daging sepanggal sudah ada apa itu. Tapi Tuhan itu kekal. Nah, orang yang hidup dalam Tuhan, abadi, saudara. Ya, amin. Abadi. Ya. Apalagi kalau dia orang hidup kudus, sungguh-sungguh. Ya, Anda mau bisa mematikan dia. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 11 ayat 25, semua yang percaya kepadaku tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Iya, saudara. Kalau orang percaya mau meninggal, istilah dia kalau mesin. Tapi dia pribadi sebenarnya dalam wujud jiwa dan roh itu hidup, nggak akan mati itu. Hanya beralih dimensi, ya. Nah, dia nggak akan merasa mati, tidak ada. Karena Tuhan yang jamin. Orang kalau di bahasa King James katakan,
will never taste death. Ya. Dalam Yohanes 11 ayat 25. Ya. Tidak akan merasakan kematian. Nah, bersyukurlah orang kalau menyembah Tuhan, kalau boleh menyembah Allah, tersungkur. Kalau saya praktekkan, saya karena jaga gampang jatuh ngantuk, jadi saya masih jalan-jalan, bolak-balik, doa tangan, ya, supaya jangan tertidur. Kalau tertidur sia-sia lagi. Karena kita harus bekerja dengan beriman dengan kesadaran gitu. Ya. Nah, kasih dalam Tuhan itulah ibadah. Ya. Jadi kalau ibadah kayak ya olahraga itu terbatas, jogging ya, Anda sehat lah, jantung bagus, penyelenggaraan bagus, kolesterol turun lah, ya daya tahan naik, banyak juga bagus. Tapi yang lebih hebat ternyata adalah ibadah, atau lebih tepat lagi penyembahan, menyembah. Saudara tahu, Anda ini sebenarnya adalah mesbah, altar, ya, baik Tuhan. Di dalam mesbah itu ada api. Api itu membakar diri kita. Sebenarnya yang paling menyenangkan Tuhan itu torompe persembahan itu adalah torompe apa yang kita alami, penderitaan itu yang kita alami, proses kita jalani itu berbau harum di hadapan Tuhan, ya. Di dalam roh. Jadi jangan Anda cari-cari baptisan api, tidak ada baptisan api secara apa dia bilang pengertian fisik, tidak ada. Tidak orang api turun baptis. Baptisan api itu setiap masalah persoalan yang kita hadapi itu api. Memang di alam roh kalau Anda belajar pakai alat canggih, Anda bisa lihat orang yang bergumul lagi dia itu ada energi kepadanya yang sedang dia seperti panas di dalam tubuh. Sedangkan orang pakai inframerah. Kenapa inframerah dia bisa Karena apa? Kalornya kita panasnya ini. Misalnya ada alat di balik tembok, ya. Dia pakai alat, dia bisa deteksi, di balik tembok ini dari jarak 100 meter sebelah sana ada orang lagi, berapa orang begitu, lagi ngapain mereka. Bisa dapat lihat, saudara. Karena apa? Dia pakai alat itu, dia deteksi panas. Nah, begitu juga alat inframerah kalau lihat di malam-malam, dia dapat lihat panas, saudara. Karena panas tubuh ini dia deteksi. Ya. Kita ini ada kalor, ya. Ada api semua, pembakaran. Ya. Kalau pemakanan itu karbohidrat segala macam itu, protein, itu dia olah jadi energi, jadi panas kalau. Ya. Nah, jadi baptisan api setiap persoalan. Kalau ada persoalan, satu saat masih dihina, oh Tuhan, orang ini berjuang, orang-orang kayaknya rendahkan, mesti dia proses segala macam, terpojok lah, saudara. Saudara, jalani semua itu, ya. Karena kita harus lewati. Nah, itulah sebenarnya, saudara. Penyembahan atau ibadah yang benar adalah penyerahan diri. Ya. Itu. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu. Dengan kata lain, persembahkanlah hidupmu, eksistensimu, perasaanmu, hatimu, kekuatanmu, harga dirimu, seluruh eksistensimu persembahkan. Anda mau berkat yang terbaik, Anda tidak persembahkan yang terbaik, ya bagaimana itu? Ya toh? Kalau Anda mau berkat terbaik, persembahkan yang terbaik. Amin pada Bapa Yahweh. Nah, inilah hidup ini, saudara. Saudara, mungkin Anda lihat saya ini kayaknya terputar di tangan, biarpun saya ada yang harus dikerjakan. Tapi nanti akan lihat, saudara. Yang jelas orang itu bukan ditentukan oleh situasi. Yang menentukan dia yang Maha Kuasa. Bagaimana orang bisa berjalan di hadapan Tuhan dengan terbaik, ya, dia pasti akan menuai yang terbaik. Saudara lihat, benih itu dia harus mati dulu, masuk dalam tanah, ditutup, ya, di dalam kegelapan. Mau jadi manusia yang berbuah dan yang bertumbuh, memang dia akan diproses, dimasukkan dalam tanah kegelapan, ya, mengalami proses. Saudara, lihat itu benih apa biasa kamu kenal? Jagung misalnya.
Itu dia kayak mati dulu. Itu anak. Begitulah orang mau berhasil masa depan. Dia mesti diproses, dia mesti mempersiapkan diri, dia investasi waktunya. Misalnya dia studi, memang dia seperti hilang dari peredaran. Seperti hilang dari peredaran, orang nggak lihat-lihat lagi. Dia fokus dalami ilmu dengan ketekunan, dengan segala sakit, dengan segala pengorbanan, waktu mental. Kadang-kadang dosen bersikap tidak baik, kadang-kadang pokoknya segala permasalahan ada. Tapi ketika dia jalani semua dengan baik, dengan mental yang benar di hadapan Tuhan, dengan penyerahan yang sungguh, ketika dia mulai bertumbuh, waduh, coba lihat itu jagung saja contoh ya, dia bertumbuh, dia mulai bertunas, dia naik terus, daun-daun, dia mulai eksis, kelihatan, lama-lama dia berbuah. Nah, jagung sekarang ada berapa tongkol ya? Ada yang bagus ada 2, besar-besar. Kalau dulu ada berapa ya? Bisa. Jadi bayangkan, 1 biji bisa menghasilkan 1 jagung aja berapa biji dia? Ratusan kayaknya ya? Ratusan. Bayangkan 1 biji bisa menghasilkan berapa tongkol jagung yang bisa ribuan dia. Begitu manusia. Mesti rela diproses. Amin, Bu Lestari. Amin. Jadi, usahakan lewat memang matang, jangan lewat mantap tenga sama dengan orang ada. Aduh, pakai pupuk lah, itu terlalu paksa. Akhirnya dia cuma berapa tahun, cuma nak tahan. Ada berbuat teman. Jadi hal-hal yang dipaksa juga bahaya, yang boleh. Apalagi ikan mesti memang kalau digoreng api pelan, mesti sabar. Jangan paksa di api kencang, paksa di api besar, mantap tengah, dimakan kamari orang, darah, nggak enak. Jadi jangan selalu suka-suka cepat-cepat. Proses itu jalani dulu. Jika Anda misalnya duren, duren agak lama malah. Duren itu ditanam, tutup, disirami, dirawat, dia mulai. Berapa lama baru dia muncul? Saudara, bayangkan manusia itu ditaruh dalam gelap, tidak dihargai, diinjak-injak orang, direndahkan, segala macam dialami. Begitu manusia. Jadi saudara, dan manusia itu seperti itu. Ya. Tuhan akan menghargai orang sesuai dengan apa yang dialami. Ya. Jadi begini saudara, kalau Anda mau diutamakan Tuhan, Anda harus mengutamakan Tuhan. Ya. Kalau Anda mau jadi prioritas di hadapan Tuhan, Anda harus prioritas pikiran Tuhan. Amen. Anda harus pahami Tuhan, apa Tuhan mau. Itu tuh. Anda paham Bapak Yahweh mau. Secara nunggal ya Tuhan mau apa. So itu bagus sekali orang seperti Daud, dia banyak meditasi. Meditasi bahasa aslinya sebenarnya meditate itu merenungkan secara mendalam dengan khusyuk sesuatu maksud ya daripada Tuhan. Jadi dia coba kamu itu seringkali manusia jangan terlalu aktif terus, aktif. Kemudian tidur lagi nggak tidur benaran banyak manusia. Saya katakan, saya pernah belajar bagaimana istirahat yang sempurna sebenarnya. Istirahat yang sempurna, pikiran akan jalan dan dia bernafas sangat lambat dan rileks 100%. Kebanyakan manusia itu tidak bisa merelaksasi dirinya. Contohnya apa? Coba. Misalnya jantungnya, dia tidak bisa kendalikan jantungnya. Mau begini, mau dia tidak bisa kendalikan. Kalau otot ini saya bisa kendalikan, saya bisa. Tapi ada di dalam diri kita nggak bisa kita kendalikan. Harus berlatih sebetulnya. Pikiran kita kadang-kadang kita tidak bisa kontrol. Sebenarnya salah, kita harus menguasai. Nah, saya pernah belajar sempurna. Dan itu Mel Gibson juga belajar itu. Maka belajar istirahat sempurna itu harus relax 100%. Seluruh tubuh sampai pikiran itu nggak jalan loh. Dia off dah. Sama dengan mesin komputer, dia off. Nol. DP kecepatan, DP speed itu nol kecepatannya. Ya. Kemudian itu betul-betul relax. Kalau orang beristirahat sempurna, 1 jam saja dia istirahat, itu dia bangun betul-betul fit. Saya pernah praktekkan. Saya coba, tapi saya nggak terlalu dalam sih. Memang fit.
luar biasa fit, sangat fit. Benar-benar pikiran, emosi dia, kesehatan memang fit. Manusia banyak kali mereka nggak tahu itu istirahat yang sempurna. Waktu istirahat pikirannya jalan timur barat, bahkan terbawa di mimpi malah. Wih, kadang-kadang mimpi, bilang nightmare, mimpi buruk, mimpi horor. Karena pikiran ke sana kemari, saudara. Itu nggak beristirahat banyak orang. Banyak orang nggak beristirahat, saudara. Buktinya, dia bangun, dia rasa lebih capek daripada dia sebelum dia tidur. Begitu. Malah sakit badan. Istirahat yang benar, memang betul-betul istirahat yang ketika dia bangun benar-benar fresh. Benar-benar luar biasa. Fitnya luar biasa. Kalau istirahat yang benar, 1-2 jam aja sudah luar biasa. Apalagi 6 jam. Nah, saudara, jadi itu kita banyak hal harus belajar ya di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, kita harus dengan Tuhan, artinya kita betul-betul memahami kedalaman hidup ini. Ya. Banyak orang sepertinya cuma di kulit saja mereka paham hidup ini. Karena mereka apa? Tidak menyelami hati Tuhan. Orang kalau biasa dia menyelami hati Tuhan, pikiran Tuhan, ya, itu dia akan masuk sampai kedalaman ini. Jadi Anda sebenarnya kalau mau bilang pelajaran, saya ini sudah banyak belajar. Dari SMP saja saya sudah gemar belajar, baca buku-buku. Saya dulu gemar filsafat. Jadi filsafat Socrates, Aristoteles, segala macam. Ada belajar. Saya mau cari di dunia ini paling hebat apa. Yang paling penting itu apa? Itu saya mau cari. Kekuatan yang paling perkasa di dunia ini apa? Saya mau cari itu. Jadi kalau cuma belajar, kamu baru belajar kesehatan baru sekitar 5%, saya sudah sebetulnya boleh menjadi guru besar. Banyak versi pelajaran saya sudah belajar. Nah, jadi hidup ini begitu, saudara. Filipi 2 ayat 5, kita mengenakan pikiran Kristus dan hati Kristus. Bahkan emosi Kristus, ya, perasaan Kristus. Jadi jangan cuma pakai orang pikiran toh. Seringkali kita harus menyatu dengan pikiran Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Masiah, ya kan? Supaya orang ini, saudara. Nah, orang diproses anak Tuhan, ya begitu, saudara. Semakin lama dia diproses, itu berarti semakin luar biasa. Jadi di dunia ini ada berapa pola-pola atau model atau tipe-tipe kehidupan. Ada orang seperti tanaman, dia ya tipe cepat berbuah. Cepat berbuah. Masih muda, sok kawin. Cepat berbuah. Sama dengan apa? Tomat, ya, cabai. Nah, kalau ada yang lebih lama lagi, 6 bulanan. Ya. Ada yang 1 tahunan. Nah, dia tergolong cepat. Nah, cepat proses, cepat berbuah. Ada yang lama, duren. Berapa tahun? 5 tahun kira-kira ya. Kecuali di cangkok. Sekarang hebat, teknologi cangkok boleh. Kemudian ada yang model-model apa lagi? Kelapa. Ya. Ada lagi yang 10 tahunan. Ada yang baru menghasilkan nanti 10 tahun lebih. Lama. Ada itu pohon apa? Jati. Pohon jati lebih lama, lebih mahal. Nah, ada lagi pohon apa itu? Ebony. Ya. Jenis-jenis seperti itu yang mahal-mahal. Itu sampai 20 tahun lebih tuh. Lebih lama, lebih mahal. Jadi tipe kehidupan begitu. Ya. Ada yang Tuhan proses memang mungkin dia pembawaannya harus cepat berbuah. Ada orang cepat dewasa. Ada orang dia agak lama karena memang dia ikut DP. Ada yang bilang masa karbit. Kalau buah-buah belum masa sudah dipetik, dia kasih masa karbit. Nah, itu boleh begitu kurang bagus. Ya. Jadi kasih dalam Tuhan, apapun talenta, bakat, karunia kita itu harus setia di hadapan Tuhan. Dan pada pokoknya kita harus, firman Tuhan katakan, sehati sepikir dengan Tuhan. Ya. Sehingga sekali-sekali coba orang pahami, dalami pikiran Tuhan. Tuhan, apa Tuhan mau zaman sekarang kok kan? Nah, Tuhan supaya Tuhan jiwa jadi besar. Ya. Orang cuma pikir-pikir persoalan hari-hari. Coba, sekarang hidup ini jangan terlalu fokus di apa-apa yang kelihatan hirup pikuk dunia. Jangan tak ikut terbawa situ. Orang menarik diri
waktu itu dipergunakan dengan baik. Kalau ada waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, bukan berarti dia ketinggalan. Dia sedang lagi supaya dia lebih efisien. Ya. Lebih efisien. Halo? Supaya dia nak jaga salah. Karena di dunia ini, saudara, mau tuntut apa? Kalau ada orang Tuhan angkat ya, nanti pada waktu dia. Orang lihat, orang Tuhan angkat luar biasa loh. Wih, pokoknya mungkin ya dia tenar apalah, semua ada. Kemudian orang-orang lain cemburu. Oh Tuhan, kita ini lebih senior dari dia, kita lebih banyak berkorban, kita lebih banyak. Tuhan bilang apa? Dia bilang, kamu kan cuma sibuk urusanmu. Kamu melayani tapi cuma sibuk urusanmu. Versi kamu. Nah, orang yang akan mencapai buah yang besar ketika di kita ini menjadi satu roh dengan Tuhan, menjadi satu jiwa dengan Tuhan. Jadi itu jangan kita berjiwa kerdil. Kita harus menyesuaikan dengan jiwa Tuhan. Oke? Jadi gitu. Coba kamu konsentrasi lah. Kalau ada orang, teman, sahabat, keluarga, orang tua, kamu kalau konsentrasi dia, kamu ingat dianya, modelnya bagaimana, kamu bisa paham loh. Oh, dia mau ini orang tua saya, dia kesukaan ini, makanan ini misal. Dia suka ini. Itu yang Anda kerjakan, oh, saudara, itu luar biasa ya. Nah, Bapak di surga seperti itu. Kalau kita konsentrasi kepada Bapak Yahweh ya, kita merenungkan, kita mendalami, menjadi satu pikiran dengan Tuhan. Tuhan mau sekarang apa? Coba. Ada yang tahu Tuhan mau sekarang? Pertama, untuk dunia apa? Kemudian, untuk bangsa dan negara ini apa? Untuk gereja apa? Untuk keluarga kita apa? Untuk saya pribadi apa? Nah, banyak orang nggak ada gambaran. Dia pikir, oh yang penting saya melayani. Ya, firman Tuhan juga berkata, bersungguh-sungguh giat, tapi tanpa pengertian benar. Itu sia-sia juga. Amin. Karena firman kata, oh aku memberi kesaksian akan mereka. Mereka bersungguh-sungguh, tapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian benar, mereka bangkit melawan orang yang diurapi malah. Celaka itu. Ya kalau kita misalnya menyentuh orang yang diurapi Tuhan, membuat dia sakit hati, membuat dia bahaya lagi itu. Jadi saudara, itu karena ada akibat terjadi. Tanpa pengertian benar, banyak orang Kristen bangkit melawan orang-orang yang memakai nama kudus Tuhan. Mereka tidak tahu, sedangkan Tuhan, saudara, Tuhan saja sebenarnya mungkin karena orang belum ada yang menegur mereka ya, pimpinan gereja ya. Mungkin karena belum ada orang menegur. Jadi mereka tidak dianggap salah. Tapi hari-hari ini Tuhan gerakan saya untuk mengingatkan mereka. Yehezkiel 36 ayat 21. Tuhan katakan, aku merasa sakit hati. Coba baca. Yehezkiel 36 ayat 21. Baca. Saudara, ini banyak pimpinan gereja, senior gereja, orang-orang yang merasa diri sudah tinggi imannya. Coba. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar. Mereka menyakitkan hati Tuhan. Coba. 21. Firman Tuhan. Aku merasa sakit hati. Aku merasa sakit hati. Saudara. Saudara, luar biasa sebetulnya kalau orang memang mau satu hati dengan Tuhan. Betapa itu sangat menyayat hati sebenarnya ayat ini. Tuhan katakan, aku sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan. Saudara, itu dinajiskan itu bukan terjemahan yang benar. Kalau bahasa asli sebenarnya profane. Bahasa menurut King James itu yang adalah terjemahan paling sangat akurat ya. Profane itu artinya merendahkan, menghilangkan, mengganti, menurunkan derajat, membatasi nama Tuhan sesuai pengertian manusia yang sia-sia. Padahal nama Tuhan tidak boleh dibatasi atau didefinisikan. Nama Tuhan harus ditinggalkan sebagaimana apa adanya. Jadi kalau Yod-Heh-Waw-He itu dibaca Yahweh, itu tidak boleh diterjemahkan jadi Tuhan, jadi Lord, jadi apapun. Tidak boleh. Nama itu, apalagi nama sakral, harus tetap. Yang diperbolehkan
transliterasi, artinya perubahan huruf tadi, tapi tidak merubah bunyi. Misalnya, kalau kita bilang eh, George Bush, toh? Kalau Indonesia semuanya itu orang mesti baca George Bush, ya toh? Tapi kita saja hormat itu, harus baca George Bush. Nah, karena itu nama pribadi, apalagi nama Tuhan. Nah, bayangkan Tuhan berkata, aku merasa sakit hati. Kok ini pemimpin-pemimpin gereja merasa biasa-biasa saja? Aduh, bahaya ini. Tapi memang kayaknya ini Tuhan masih luas kan? Karena belum ada yang mengingatkan mereka. Nah, saya sudah komitmen hari ini. Saya mulai mengingatkan mereka. Berbagai postingan saya layangkan kepada semua grup-grup Kristen. Ada yang anggota ribuan. Saya yakin nanti akan sampai kepada para pimpinan gereja. Sedangkan Tuhan Bapa di surga merasa sangat sakit hati. Sayang. Dia penama saja dia sangat hormati, dia sangat sayangi. Kok hamba-hambanya, pemimpin-pemimpin gereja, itu merasa biasa-biasa saja. Tidak usah diingat, tidak perlu dimasyurkan, diganti dengan nama lain, dipanggil saja Tuhan, Tuhan. Bahkan orang panggil dengan nama ilah lain. Oh, enggak apa-apa kok orang bilang. Itu nama, enggak apa-apa. Saudara apa? Nah, apa-apa kata panggil nama dengan nama yang lain. Nanti kita buktikan, saudara. Saya berdoa lewat tayangan itu, saya bilang, kalau mereka berkata nama pribadi Tuhan boleh diterjemahkan, dirubah, diganti, dihilangkan. Kalau begitu akan terjadi nama mereka terjadi yang sama. Bahwa mereka punya nama dirubah-rubah seenaknya, dilenyapkan, dihilangkan. Orang mulia, apa yang akan terjadi? Itu akan terjadi, saudara. Kalau mereka masih berkeras bahwa nama itu boleh sesukanya diterjemahkan atau diganti, dihilangkan. Bahkan mereka menolak memasyurkan. Padahal firman Tuhan Keluaran 9 ayat 16, Tuhan katakan, aku membangkitkan engkau supaya masyurkan namaku ke seluruh dunia. Masyurkan, dipuji-puji, dipromosikan, disebarluaskan. Juga Roma 9 ayat 17, Roma 9 ayat 17, Tuhan juga sama. Makanya kan di perjanjian baru Tuhan katakan, aku bangkitkan engkau supaya memasyurkan namaku di seluruh bumi ini. Karena nama itulah kita selamat, saudara. Nama itu adalah kuasa. Nama itu adalah menara kekuatan. Nama itu adalah, saudara, segala-galanya bagi kita. Kok pimpinan gereja bilang, oh, cuma nama. Nah, apa-apa diganti, panggil yang lain aja. Saudara, hari ini, kemarin mereka belum salah. Hari ini mereka dengar dan tahu kebenaran ini, mereka lakukan tetap yang seperti dulu, mereka bisa tertolak, saya katakan. Iya. Banyak orang Tuhan katakan yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya. Bisa terjadi yang mengajari akan menjadi yang terbuang. Karena nama Tuhan itu sangat prinsipil. Nama Tuhan adalah esensi daripada pemilik nama. Adalah representasi dari pemilik nama. Menghina namanya, menghina juga orangnya. Ya? Merendahkan namanya, merendahkan juga pribadinya. Ya. Nah, jadi begitu. Hari ini Anda tidak akan paham kedalaman Tuhan kalau Anda tidak sering menyatu hati dengan Tuhan. Ya? Satu hati, satu pikiran. Filipi 2 ayat 5 ayat terakhir. Coba baca. Ya? Dan Tuhan punya ajaran di seluruh perjanjian lama sampai baru. Tuhan mengajari kita harus sehati, sepikir, sejiwa dengan Tuhan. Itulah kebenaran. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat. Pakai pikiran dan perasaan yang ada pada Tuhan Yesua. Yesua sama Bapak Yahweh. Bagi orang yang belum kenal, dia bilang, oh beda. Yesua adalah Yahweh yang menjadi juru selamat. Ya. Saudara, nah itu. Jadi saudara, hari ini, saudara sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai sahabat, sebagai sama jemaat, sebagai senior, saya katakan, lakukan.
berikan yang terbaik, berikan waktumu untuk Tuhan. Jangan pakai waktu ini untuk segala kegiatan non-stop. Kalau Anda mau istirahat benar, itu berhenti. Mesti ada waktu-waktu meditasi, waktu-waktu perenungan, waktu-waktu penyembahan, ya, penyembahan dan uh, merenung dengan Tuhan, menyatukan pikiran kita dengan Tuhan, perasaan kita dengan Tuhan. Kita harus namanya harmonisasikan, selaraskan, ya, selaraskan, satukan. Inilah inti dari semua kebenaran, saudara. Saya ulang-ulang, ya. Di dunia ini, saudara, kekayaan terbesar itu bukan emas perak emas. Kekayaan terbesar adalah Tuhan sendiri. Kalau Anda memiliki Tuhan, Anda hidup, Anda pasti berhasil. Anda tidak akan kecewa sampai selama-lamanya. Ya. Jadi hari-hari ini saya ingatkan, banyak orang di dunia Tuhan proses. Orang lihat banyak di dalam pelayanan bahkan, ya, sudah lebih dahulu, tapi tanpa pengertian benar. Ya, mereka tetap sombong, tetap angkuh, tetap congkak, kedagingan, ya, tetap mau dihormati, mau dipuji, mau dihargai. Itu masih kedagingan. Ya. Sebenarnya orang dengan Bapak Yahweh itu sudah luar biasa, ya. Dan ketika orang dengan Bapak Yahweh, nanti saudara akan lihat, tiba-tiba, kenapa begitu Tuhan sudah angkat permuliakan, atau Tuhan berkatilah luar biasa. Jangan heran, itu manusia itu pasti ada harga bayar. Amin. Saudara tidak tahu dia punya kedalaman Tuhan proses, ya. Tidak ada yang orang itu yang apa yang dia tabur itu pasti dia tuai, ya. Jadi dunia ini jangan menuai, jangan menabur kesalahan, ya, supaya Anda tidak akan kecewa. Kalau Anda hormati orang, Anda hargai orang, orang akan hargai Anda, ya. Jadi kebahagiaan abadi itu dan berkat yang terbesar ketika kita mengenal Tuhan dan menyatu dengan Tuhan, ya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ya. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, sudah pasti, ya. Tidak usah khawatir masa depan. Saya orang lihat, Pak, begini-begini mungkin anak-anak pikir, Pak, orang tua ini perlu ditopang. Padahal saya tidak khawatir. Justru karena dengan Tuhan itu pasti. Apa yang kita tabur, ya, kita tuai. Ibarat orang ini menabur seberapa tahun nih? Ya, kalau 20-30 tahun, kalau dia itu pohon apa ya, jati itu, waduh sudah mahal itu. Kalau pohon jati atau pohon eboni, kayu-kayu mahal itu, so waktunya mau panen orang. Amin. Jadi seperti itu. Oke. Nah, itulah kasih Tuhan, ya. Jadi percaya apa yang Anda tabur dengan Bapak Yahweh, Anda tidak akan kecewa. Amin. Ya, nanti satu saat tiba-tiba, wah, kaget, ya. Sama dulu sampai contoh-contoh di Alkitab banyak. Sama Daud, dia bekerja cuma mengembala kambing domba, kali dia nyanak sekolah lagi, cuma belajar teto-teto, ya cuma udik lah. Orangnya nak kenal apa dia, cuma diutang. Tapi dia melakukan semua prosesnya dengan benar. Sama dengan juga Yusuf. Dia jalani, dia direndahkan, dibuang, di pojokan, dibully, dijual sebagai budak. Budak itu sangat terhina sekali. Dia alami semua proses dengan tabah. Tiba-tiba, plang! Jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba si Daud, Tuhan lantik jadi raja. Di mana dia pergi sedang berandal, dia kasih bertobat. Jadi pasukan yang besar. Bayangkan. Semua tunduk pada dia. Kalau dia mau, Saul rabu-rabu dia menimpang. Sedang sedekat Saul ada hantam pada dia dengan Saul ini jago tombak tuh, dia tombak tepat dengan cepat. Nah, cuma main, tidak mempahanya nak ya kena. Karena Daud so di gambling, Tuhan di pengembalaan, dia melawan dengan singa itu cepat sekali. Singa cepat, dia lebih cepat lagi. Karena urapan Tuhan ada pada dia. Ya kan? Dia cabut singa pe kumis katanya. Kalau dia pakai singa, dia pakai tongkat. Dia cabut tuh singa pe kumis. Dia hantam dengan tongkat, dia bunuh. Bayangkan. Orang sedang mengada anjing lari.
Bayangkan di laut nggak ada singa. So itu pantas Goliat rasanya, oh makanan kan. Dia bilang hari ini tasik makan kan. Daging kepada burung-burung di udara karena daging menjadi makanan burung. Bayangkan. Seperti dia biasa mengada singa dan beruang. Kamai. Nah, orang ini saudara. Ketika Tuhan tampilkan, biar iblis mana muncul? Minggir kan iblis. Oh, terbirit-birit. Nah, ada proses saudara. So itu kalau diproses, direndahkan, di apa? Biar Jo itu. Men, anak-anak bilang, oh ini kok papa begini. Rendahkan. Nanti Tuhan mau angkat orang lebih dari orang. Orang cuma hidup por diri sendiri. Orang lebih besar dari orang. Ya enggak mungkin. Amin. Sudah begitu. So itu jangan masa depanku enggak pasti. Jangan nanti besok anak-anak kena tolong orang tua. Orang masa tua ini jaya. Perjalanan Tuhan. Kecuali orang tidak benarin Tuhan. Orang hidup enggak melenceng bengkok dengan Tuhan. Nah, orang berjalan lurus. Firman Tuhan orang benar. Sampai tua sehat dan gemuk dan produktif. Umur panjang. Apalagi orang semua masuk 1000 tahun damai. Teknologi itu hebat. Ada teknologi. Pokoknya hampir ribuan tahun manusia bisa hidup. Oke, kasih dalam Tuhan, saya percaya kita diberkati lewat firman ini. Saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, Tuhan langit dan bumi. Kami mengucap syukur berkat-Mu dahsyat.